Dan bahkan salah satu dijelaskan dalam buku ini, bukti bahwa si Kartini itu hidup dalam kemiskinan adalah dia itu selalu berpindah-pindah tempat. Kontrak sana sini rumah, berpindah-pindah tempat. Untuk hidup lanjutnya dia hidup gitu. Karena rumah aslinya pada saat itu memang sudah disita dan diisi sama salah satu tentara. Tentaranya zamannya Soeharto. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama program rutin komunitas teman baca, namanya adalah Teman Ulas. Nah, seperti biasa, Teman Ulas akan berisi konten-konten ulasan di seputar dunia buku. Nah, kali ini tamu kita cukup istimewa, orangnya tampan gitu. Dia akan mengulas satu buku, nanti kami perkenalkan bukunya, dan saya, Dedi Ahmad Hermansyah, akan menjadi pemandu. Nah, yang akan mengulas namanya Delian, sudah hadir bersama kita di sini. Gimana Delian, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, oke. Teman-teman, ada satu buku yang akan kita ulas. Di sini sudah ada. Judulnya adalah Bung Karno, Perginya Seorang Kekasih, Suamiku dan Kebanggaanku. Jadi buku ini akan diulas oleh Delian, gitu ya. Nah, sebelum kita mengulas bukunya, ya kita basa-basi dulu seperti biasa gitu. Untuk pertama ya tentu saja saya persilakan kepada Delian untuk perkenalkan diri dulu lah. Oke, terima kasih Mas Dede ya. Teman-teman ulas, perkenalkan nama saya Delian Adloveno. Saya salah satu mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Saya asal Mataram. Itu aja ya Mas Det ya kayaknya. Iya. Kesibukan perlu nih? Boleh. Kesibukan saya sekarang ya selain memang kewajiban sebagai mahasiswa adalah kuliah. Saya juga sibuk di beberapa organisasi. Salah satunya itu adalah Kelompok Pemerhati Sosial. Ini salah satu organisasi saya di Fakultas Hukum Mas Det. Dan saya juga kesibukan saya di salah satu organisasi namanya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau disingkat GMNI. Ya, teman-teman tahulah GMNI ya. Itu organ ekstra yang cukup besar lah di Indonesia. Oke, ada lagi? Itu aja deh kayaknya. Itu aja ya, cukup dah ya. Nama panggilanmu apa? Banyak sih Mas Det. Biasanya ada kawan yang manggil saya Delian, ada yang manggilnya Del, ada yang manggil seperti Mas Det biasa panggil saya Bung Delian. Gitu. Oke, jadi untuk podcast ini saya manggilnya Bung Delian saja ya. Terserah ya Mas Det, boleh lah. Oke, Bung Delian, kita mungkin langsung masuk aja deh ke buku yang akan kita ulas, akan dirimu ulas gitu ya. Siap. Nah, kamu pegang sendiri bukunya, itu sambil lihat-lihat. Nah, pertama-tama kamu cerita dulu deh, Bung Delian, gimana sih awal perkenalanmu dengan buku ini gitu? Awal saya kenal buku ini ya, awalnya itu sih gini Mas, nggak apa-apa saya cerita dari benar-benar dari awal ya. Awalnya itu saya baru masuk di Fakultas Hukum, kenal salah satu rekan mahasiswa saya. Rekan mahasiswa saya ini salah satu memang teman diskusi waktu baru masuk kuliah. Nah, ceritanya itu waktu itu memang ada waktu luang saya dan rekan saya ini waktu luang saya itu waktu itu diskusi lah saya di kantin fakultas saya, Fakultas Hukum. Singkat cerita, ketemulah sama salah satu senior saya di organisasi yang saya bilang KPS itu. Nah, rekan saya yang teman mahasiswa ini berdiskusi sama salah satu senior saya. Dan yang didiskusikan waktu itu adalah pemikiran-pemikiran Soekarno Muda. Pemikiran Soekarno Muda. Iya. Nah, pada awal mulanya itu saya memang jujur pribadi Mas Dete, karena juga baru bergelut di kampus, ya memang nuansanya itu memang akademisi banget lah. Dan saya kaget gitu, rekan saya ini memang mendalam sekali gitu Mas Det. Mendalam sekali membahas bagaimana pemikiran Soekarno Muda. Nah, posisi di situ saya, wah ini kawan-kawan saya kok tahu betul pemikiran Soekarno Muda. Akhirnya
setelah dari diskusi waktu itu di kantin, saya tuh nggak terima gitu Mas Ded. Terpantik jiwa saya untuk mencari tahu bagaimana pemikiran-pemikiran Soekarno muda. Oke. Akhirnya saya cari beberapa referensi dan singkat cerita, saya itu kenal sama Mas Ded tahun 2020 ya. 2020 ya. Main ke komunitas teman baca dan melirik salah satu buku ini. Iya. Buku yang ini Mas Ded. Akhirnya waktu itu saya sempat pinjam kan ya. Iya. Sempat pinjam, akhirnya ya saya pinjam dan tertarik sama buku ini. Ya. Begitu Mas Ded, singkat ceritanya. Ya, jadi buku ini bisa dikatakan untuk Bung Delian ini adalah buku pertama yang Bung Delian baca yang terkait dengan Soekarno. Bisa dibilang itu. Salah satunya ini. Yes, ini yang pertama. Oh, ini yang pertama. Ini yang pertama. Oke, tahun 2020 itu ya. Ya. Nah, gimana kesan pertamamu setelah baca buku ini? Gimana? Kesannya ya. Ya. Buku ini memang kesan yang pertama, isi dalam buku ini memang bahasa-bahasanya memang untuk yang orang pemula seperti saya waktu itu Mas Ded, dan sampai sekarang sih sebenarnya. Gampang dimengerti karena bahasa-bahasanya memang tidak terlalu berat dan gampang difahami untuk rekan-rekan yang baru, yang bisa dikatakan barulah bergelut sama buku gitu. Iya. Oke, kalau secara umum buku ini bercerita tentang apa, Bung? Secara umum buku ini menceritakan bagaimana Soekarno itu dekat dan ada beberapa perempuan yang menjadi istrinya Soekarno. Jadi di awal-awal ceritanya itu dia menceritakan beberapa perempuan yang dekat dengan Soekarno. Dan di akhir-akhir babnya, subbabnya itu dia menceritakan bagaimana akhir-akhir hayatnya si Soekarno. Itu sih secara umum gambaran dari buku ini. Oke, ya. Karena banyak dari masyarakat hanya mengenal ini Mas Ded. Banyak yang mengenal beberapa istri-istri Soekarno seperti Haryati, Fatmawati, dan si dari Jepang, perempuan dari Jepang, Ratnasari Dewi. Ratnasari Dewi. Ya, kebanyakan dikatakan dalam buku ini dalam kanta pengantar ya, kebanyakan masyarakat hanya mengenal istri-istrinya itu saja. Padahal banyak beberapa wanita yang dekat dengan si Soekarno seperti Yurike Sangger, Kartini Mandopo, dan ada salah satu perempuan yang diberi nama sama si Soekarno itu adalah namanya Baby Hue. Baby Hue. Ya, Baby Hue akhirnya diganti namanya dengan nama Puspita Dewi. Puspita Dewi. Jadi buku ini ceritanya kurang lebihnya seperti ingin melengkapi informasi-informasi yang cenderung informasinya secara umum saja gitu ya. Oke. Tapi kalau boleh disebut siapa-siapa tadi di situ, ada siapa saja yang diceritakan di buku ini? Ada Yurike Sangger, Kartini Mandopo. Dia lebih menitik beratkan kepada si dua perempuan ini, si Yurika dan dia menitik beratkan kedua ini. Kebanyakan babnya itu menceritakan si dua perempuan ini. Kenapa harus dua orang ini? Karena yang seperti yang saya bilang tadi Mas Ded, karena kebanyakan masyarakat itu hanya mengetahui si Hartini, Fatmawati, si Ratnasari Dewi. Kurang sedikit orang yang mengetahui seperti Yurike Sangger. Nah kalau begitu, apa yang Bung bisa ceritakan dari sebutlah dua orang ini gitu? Apa sih yang menarik dari kisah dua perempuan ini dikaitkan dengan Soekarno gitu? Ini sepertinya bakal jadi cerita yang menarik jadinya. Tapi sebelum ke sana, ini buku ini ditulis oleh siapa sih, Bung? Aduh, saya lupa Mas Ded. Si RK. Oh, RK. Oh iya, ya, RK. Ini cuman RK saja ini namanya. RK di sini tulisannya ERKA gitu ya, bukan RK tulisan RK gitu ya. Berarti dia penyusun gitu ya. Oke, lanjut Bung, gimana? Apa yang bisa kamu ceritakan dari dua perempuan yang diceritakan dalam buku ini? Ada nggak hal-hal yang menarik dengan kisah mereka dengan Bung Karno? Ya, gitu. Kalau dari si dua perempuan ini, yang seingat saya Mas Ded ya, seingat saya memang kalau dari katanya Yurika ataupun Kartini Mandopo itu, dia mengatakan bahwa si Soekarno ini adalah seorang lelaki yang sangat romantis. Cile. Iya. Kenapa dia katakan romantis? Karena dari Soekarno ini selalu mengirimkan surat ke Yurike dengan bahasanya yang sangat puitis. Kartika Mandopo pun dia mengatakan bahwa
Soekarno itu selalu mengirimkan surat-surat yang isinya itu sangat-sangat puitis gitu. Itu yang membuat gimana gitu ya. Yang bisa bikin perempuan kelepek-kelepek ya gitu ya. Ya bisa dibilang gitu Mas Ted. Karena si Soekarno ini selain memang seorangnya politikus gitulah ya, bisa dikatakan pemikir gitu. Dia memang suka sekali dengan, bisa dikatakan dia tuh suka sekali dengan seni gambar, ya dan sebagainya. Makanya surat-surat yang dikirimkan ke Yurike maupun Kartini Mandoko itu bahasanya sangat puitis banget gitu. Punya cita rasa seni juga pada akhirnya gitu ya. Oke. Ada nggak yang kemudian salah satu kutipan yang kamu hafal gitu? Aduh, apa ya? Ya. Lupa saya Mas. Lupa. Ya, karena saya tidak terlalu ingat detail ke situ ya. Nggak terlalu ini ya. Oke. Nah, tadi kamu nyebut dia romantis. Apa lagi selain romantis? Ada salah satu yang saya ingat lagi nih Mas Dad. Jadi dari katanya Yurike itu mengatakan bahwa Soekarno itu sangat menjaga hatinya para istri-istrinya. Sangat menjaga perasaan gitu ya, perasaan atau hati istri-istrinya. Contohnya apa tuh? Dia nggak pernah mempertemukan antara istri satu dengan istri lainnya gitu. Dia tidak pernah mempertemukan istri satu dengan istri lainnya. Oke, kenapa bisa? Nah, entah ya apa pemikiran Soekarno. Cuman yang dikatakan dari Yurike itu begitu dalam bukunya. Dalam buku ini dia mengatakan bahwa Soekarno itu tidak pernah mempertemukan antara istri satu dengan istri lainnya. Mungkin ketakutannya adalah nanti ada konflik di sana mungkin Mas Dad ya. Itu sih kalau dari katanya Yurike. Bahkan Yurike itu sama sekali tidak pernah ketemu sama istri-istri lainnya. Dia cuman ketemu sama si Guntur. Guntur anaknya dari si Fatmawati. Hanya ketemu sama si Guntur aja. Gak pernah ketemu sama ibunya Guntur. Gak pernah sama sekali. Itu. Wah, luar biasa hati-hati memang Bung Karno ini ya. Kalau bertengkar nanti bahaya juga. Ya, apalagi selain dua hal itu yang kamu bisa ceritakan sedikit detailnya gitu? Ini di babnya Kartini Mandoko. Kartini Mandoko ini awal mulanya ketemu dengan Soekarno itu waktu itu dia menjadi seorang pramugari. Kayak ketemu dengan Soekarno dan singkat cerita, memang dia ketemu dengan si Soekarno itu waktu di akhir-akhir kudeta ya bisa. Iya nggak sih? Berarti 65 gitu ya? Sekitaran segitulah. Waktu itu dia ketemu dengan si Kartini dan akhirnya waktu itu posisinya si Soekarno itu menikah dengan si Kartini, melahirkan dari si Kartini ini hamil besar. Posisi negara itu lagi terguncang dari gerakan G30S itu. Genting gitu ya. Genting ya, negara lagi goyah lah. Untuk mengamankan si Kartini yang lagi hamil besar ini, akhirnya si Kartini disuruhlah sama Soekarno untuk ke Jerman untuk mengamankan diri. Nanti kamu balik ke Indonesia ketika memang saya sudah memberikan kamu lampu hijau, dia bilang. Tapi sampai di akhir hayatnya dari si Soekarno itu tidak ada tanda-tanda lampu hijau yang diberikan oleh Soekarno ke Kartini. Akhirnya karena memang resah hatinya seorang istrinya Soekarno, si Kartini ini, dia memberanikan diri lah. Dia memberanikan diri untuk balik ke Indonesia, ingin bertemu dengan si Soekarno. Posisi di situ si Toto sudah lahir, anaknya si Kartini. Ya, di Jerman berarti ya? Ya. Di situ media ya bahasanya. Media itu kaget gitu dengan munculnya si Kartini dan si Toto ini. Karena munculnya si Kartini dengan Toto ini waktu pembugaran makamnya si Soekarno. Oh, yang di Blitar. Ya. Waktu di Blitar. Dan salah satu hanya satu-satunya istrinya Soekarno yang hadir waktu pembugaran itu. Jadi masyarakat ataupun media waktu saat itu hanya tersorot dengan si Kartini yang ini membawa si Toto itu. Iya. Anak 11 tahun lah kurang lebih. Kalau keluarga yang lain, Bung Karno waktu pemugaran itu datang nggak?
Nah, di dalam buku ini tidak diceritakan ada istrinya Soekarno yang lain. Yang lain. Ya, dalam buku ini. Dan dijelaskan itu Mas, dan dijelaskan juga di akhir buku di babnya si Kartini Mandopo ini bahwa Kartini Mandopo ini adalah satu-satunya istri yang bisa dikatakan hidup dalam kemiskinan. Wah. Satu-satunya. Satu-satunya yang hidup dalam kemiskinan. Ya. Ada bisa diceritakan sedikit gimana sih kondisinya itu? Jadi kan karena memang tadi yang seperti yang saya katakan Mas Det ya, bahwa posisi negara sedang genting-gentingnya, posisi si Kartini dengan si Toto ini memang kebanyakan hidup waktu itu di Jerman. Akhirnya memberanikan diri balik ke Indonesia. Dia itu jarang berkomunikasi intim dengan Soekarno. Dan waktu saat itu posisi pemerintahan itu sudah diganti. Dari Orde Lama ke Orde Baru. Waktu pastinya itu Soeharto sudah ngejabat. Dan bahkan salah satu dijelaskan dalam buku ini, bukti bahwa si Kartini itu hidup dalam kemiskinan adalah dia itu selalu berpindah-pindah tempat. Kontrak sana sini rumah, berpindah-pindah tempat. Untuk hidup lanjutnya dia hidup gitu. Karena rumah aslinya pada saat itu memang sudah disita dan diisi sama salah satu tentara. Tentaranya zamannya Soeharto. Iya. Miris juga ya. Menyedihkan ya.